Teh Irma, Assalamualaikum Teh Irma. Waalaikumsalam. Masih di rumah Ketemu dan lagi, santai. sahabat Ketemu Seno. lagi. Ketemu yang keberapa ini? Udah yang keempat kali ya. Keempat, keempat. Mudah-mudahan nggak bosan ya jadi tamu di kantor rumah kita. Mudah-mudahan sahabat Senonya juga yang nggak bosan denger cerita aku. Iya, terlihat kok waktu videonya diupload banyak sekali yang view dari Sobat Seno. Jadi banyak nih yang mau Alhamdulillah. mengambil inspirasi-inspirasi dari Teh Irma dan Coach Seno katanya gitu. Baik Sobat Seno, kita sudah sampai tahap di mana ngobrol-ngobrol dengan Teh Irma sebagai agen asuransi udah pengalaman sampai tahap approaching. Jadi di tayangan video yang lalu kan Teh Irma udah cerita ya mengenai gimana caranya dapat nama-nama dengan kekuatan referensi. Ya. Gitu ya Teh ya. Dan banyak hal yang bisa kita tarik dari sana. Waktu itu diingatkan sama Teh Irma, yang penting jadi penjual teh harus percaya diri, gitu kan? Jangan minderan, gitu kan? Jangan minder. Dan tampillah di depan prospek secara profesional, gitu. Ya. Jaga karakter, jaga kompetensi. Nah, biar Sobat Seno terinspirasi. Ketika nama-namanya itu kita dapat nih dari Yellow Pages juga kan, dari referensi. Pertama kali atau caranya gimana Teh sampai orang akhirnya mau ketemu kita tuh? Namanya kalau dalam teori pendekatannya gimana? Approachingnya gimana? Nah, coba berdasar pengalaman nyata nih ya, bukan fake ya. Jadi aku berbagi di sahabat Seno ini di kanal rumah kita. Ya. Itu benar-benar pengalaman aku ya, Pak Seno, bukan fake ya. Bukan cerita yang kita setting, ntar ngomong begini enggak. Ini memang benar-benar pengalaman aku 16 tahun di asuransi. 16 tahun. Dan tanpa skrip ya, Teh Irma kan nggak diberikan skrip ya. Kalau ini dilihat nggak ada skrip, kita cuma di sini dialami aja. Ya. Silakan. Jadi gini Pak Seno, sebetulnya kalau dari referensi itu, enaknya tuh gini, yang pertama kita udah punya kekuatan kita yang pemberi referensi. Betul. Ya, sehingga kendalanya itu mungkin nggak akan separah kita hubungin orang langsung yang nggak kenal sama sekali yang tanpa referensi gitu. Betul, peluangnya jadi peluangnya kecil kali gitu. Lebih kecil, iya. Nah, aku langsung telepon tuh Pak Seno. Pokoknya aku setiap aku dapat nama baru, aku langsung telepon. Aku langsung telepon itu. Dan kalimatnya kayak gimana tuh? Nah, kalimatnya gini, kan aku udah pamit tadi ke yang kasih referensi, Pak. Ntar aku nggak apa-apa ya Pak, sebutin nama Bapak. Oh, nggak apa-apa ya. Umpama nominatornya Seno deh ya, pemberi referensi Seno. Itu kuncinya itu Pak Seno, kuncinya itu. Karena kenapa? Ketika aku telepon, katakanlah dengan namanya Pak Seno. Halo, selamat siang dengan Pak Seno. Ya. Oh iya, awalnya mungkin mereka tuh jutek dulu tuh. Iya dong, karena nggak tahu kan. Iya, dan nggak tahu. Nggak muncul nomornya juga muncul nama kan. Bener. Terus dia dari mana misalnya gitu kan. Oh iya Pak, saya Irma Pak. Saya dapat nomor Bapak itu dari Pak Seno. Kemarin ketemu Pak Seno. Udah, kalau udah gitu udah cair. Oh iya, udah. Masuk tuh kita. Jadi yang pertama harus kita pikirin, apa ya, istilahnya tuh kita ngebuka pintu dulu biar kita bisa masuk. Oke. Kalau udah kayak gitu, oh iya, gimana Bu Irma? Iya Pak Seno, kemarin tuh ngobrol-ngobrol sama, iya Pak, kemarin ngobrol-ngobrol sama Pak Seno gini. Saya pengen ketemu Bapak, bisa nggak Bapak, Bapak punya waktu nggak? Saya pengen ketemu Bapak. Dulu tuh aku ingat banget ya Pak Seno ya, salah satu ilmu yang aku nggak lupa nih. Dulu tuh. Jadi kalau kita bikin janji, jangan tanya Bapak bisa kapan. Jangan tanyanya gitu. Diberi pilihan waktu ya. Kita yang nentuin. Oh iya, betul. Tapi dia nggak sadar kalau itu kita tentuin dia, kita yang atur dia. Aku ingat banget itu dan itu kena banget. Itu kena banget. Aku bilang, Pak, besok Bapak kira-kira punya waktu pagi apa siang? Tuh, dikasih choice ya. Iya. Secara nggak langsung kita yang nentuin kan jadwal kita. Benar nggak jadwal dia kita yang nentuin? Karena kan kita pasti ada appointment lagi dengan yang lain kan. Jadi kita tahu nih jam sekian kita ketemu sama si A. Penjual udah menggiring untuk pilihan. Iya, betul. Oh gitu. Misalnya siang aja deh sambil lunch misalnya gitu. Atau jangan besok deh. Oke Pak. Misalnya besok itu Senin misalnya ya. Selasa atau Rabu Pak.
Ya, jadi nggak nanya, Jadi bukan kita nanyanya, iya, ya heeh, kapan tapi dengan bisanya cara Pak? yang smooth Iya, yang pasti ya. Jadi mm-mm. jangan kelihatan maksanya gitu. Ya, Nah, misalnya udah gitu, ketemu, iya, ya, ketemu, ya ketemu, ngobrol-ngobrol. Rasanya kalau dari referensi itu kita nggak terlalu banyak, ya itu yang aku bilang tadi, nggak terlalu banyak dapat hal-hal yang sulit untuk kita bisa masuk dulu. hmm, Nah, kalau udah kita cair tuh kita ketemu nih, ya, ngobrol, mungkin ngobrolnya ngalor ngidul dulu nih kan, kita ya, eh, saya nggak pakai bahasa asuransi ya. Jadi gini, kita harus tahu dulu kita kenal sama siapa yang di depan kita. yang Sebetulnya pernah, gini, aku masih ingat juga tuh dapat pelajaran dari perusahaan asuransi itu gitu. Begitu kita ketemu orang, hmm, kita bisa lihat orang ini masuk ke yang seperti apa, tipe yang mana ya, tipe yang mana, hmm, lihat ruangannya, ya betul, lihat eh, penataannya, tuh, cara lihat dia apa yang dia menerima, gantung di dinding. betul, cara dia Ya, menerima di ruangan juga beda, sih. Ada orang menerima di sofa, ada yang berhadapan benar, betul, dibatasi benar, meja, ya, benar, benar. tuh, Nah, hmm, ngobrol-ngobrol dulu. Misalnya aku lihat lukisan, Pak, hmm, lukisannya bagus banget. Bapak ya, suka lukisan? Itu kan ya, kita ngumpulin data sebenarnya ya, benar nggak? betul, betul, Kita betul, ngumpulin data tentang dia, ya, sehingga kalau kita sedikit masuk ke dalam kehidupan dia dan dia senang bahwa eh, oh ya orang kan kalau seandainya kita kita tuh ngobrolnya sesuai dengan Pak Seno suka golf, kita cerita golf nyambung, orang seneng kan? senang, nyaman, frekuensinya Nyaman. sama, nyambung, Iya, nyambung, iya. Kalau aku chemistry-nya tuh dulu dapat ya, bahasanya gini Pak Seno, hmm. ketika orang itu udah narik kursi dia ke depan untuk bicara sama kita, Berarti dia ada ketertarikan. Ya, udah welcome itu udah. ya. Sebentar, Mak, cut dulu. Nih, Ya, mundur dikit ya, supaya Sobat Seno clear nih. Itu ya, kan tadi kan mulus ya. Yang belum diceritain Irma gini, yang diomongin apa tuh? Apa terus terang? Dari saya, Irma agen asuransi dari PT ABC atau apa? Biasanya Irma gimana? Soalnya ya. banyak banyak Setelah penjual setelah sumpah nih. cair tadi, kita Oh belum, ngobrol-ngobrol dulu lagi nelpon sebentar. nih, lagi nelpon. Oh, lagi Waktu nelpon nelfon. pertama, iya tadi kan. Oh, kalau lagi nelfon, ya aku bilang, Oh, gimana tuh? ada yang pemberi referensi yang bilang ke dia bahwa Ya, Irma ini agen asuransi. Tapi kalau yang ya, nggak bilang, aku bilang. Aku bilang telepon, ya, aku bilang, bilang bahwa Pak, Irma agen. iya, saya Irma, Pak. Saya nggak Hmm, bilang agen asuransi. Pak, ya. saya Irma. Kalau Hmm. dulu, aku nggak apa-apa nyebutin nama benderaku dulu ya. Ya, Bu. Misalnya, Boleh. ya ABC ABC Live Live, ABC misalnya ya. Live ya. Misalnya aku bilang, iya Pak, saya Hmm. Irma dari ABC Live, gini, gini, Hmm. gini, gini. Dia udah tahu dong kalau live asuransi. Asuransi jiwa ya. Benar nggak? Ya. Nah, aku Hmm. bilang gitu ya. Iya Pak, kemarin tuh ketemu Pak Seno, terus ngobrol-ngobrol, dan alhamdulillah Pak Seno Hmm. sudah closing sama saya. Dia Ya, kasih referensi Bapak nih salah satunya. Aku bilang ya. gitu. Oke, good. Ini Aku perlu bilang gitu. ditanyakan kenapa? Hmm. Banyak sobat senior yang saya jumpai itu Bingung. malu, minder Hmm. untuk menyebut dirinya dari perusahaan asuransi, takut ditolak duluan. Padahal itu yang salah Jangan justru ya. takut. Iya, itu Makanya yang saya bilang kan percaya diri dulu. iya pola pikir yang salah kan. Jadi harus punya Iya, keberanian, punya jiwa bahwa kita datang untuk membantu dia kan. betul. Dan gini Pak Seno, Iya, betul. kebanyakan agent yang mungkin karena saya dulu level saya terakhir itu memang leader kan. Jadi saya tahu juga masalah-masalah anak-anak di lapangan gitu kan. Ya. Jadi gini, saya selalu bilang ke tim saya dulu tuh gini, nggak usah takut, kalian mau ketemu direktur kayak pengusaha kayak, nggak usah takut. Iya. Harus ditanamin di kepala kita bahwa Hmm. saya agent asuransi. Iya. Asuransi saya jagonya. Kalau yang lain silahkan, kamu Iya. jagonya. Tapi asuransi saya jagonya. Jadi Betul. ketika kita bertemu dengan klien, artinya gini loh, bukan hanya sekedar mindsetnya aja ya, tapi memang kita udah siapin juga diri kita harus pintar ilmu asuransi gitu loh. Iya. Gitu. Nah, ketika kita ketemu sama dia nggak usah takut, karena kita udah isi dulu ditanya. Lu mau nanya apa aja ke saya silahkan, saya jawab gitu. Oke. Kalau aku punya prinsip gitu dulu Pak Seno. Betul banget, setuju. Jadi Jadi itu nggak usah takut mau ketemu pengusaha, mau ketemu direktur. Dia direktur di perusahaan Bapak. Oke, saya agen asuransi, saya ratunya asuransi. Kita setuju, udah Mbak. ngomong gitu ke diri kita sendiri. Iya. Jadi kita
tenang kalau udah kayak gitu. Nah, Sobat Seno harus tahu nih, cara otak kita bekerja. Otak kita itu tidak mengenal masukan-masukan atau asupan-asupan yang negatif. Gitu. Sekali otak dimasukin yang negatif, misalnya, aduh saya minder, dia direktur, saya agen asuransi, aduh saya Ya. pemula, gitu ya. Hmm. Ketika otak dimasukkan ke yang negatif, kemudian teraktualisasi dengan tindakannya juga jadi Nah, itu dia. kelihatan nggak mantap, goyang. Iya. Gitu. Yang penting Dilawan. pede. Dilawan terus. Dilawan ya. Dilawan terus. Setuju. Baik. Nah ini ada pelajaran nih buat Sobat Seno tadi. Satu, teknik menelpon itu jangan tawarkan waktu bertemunya, jangan. Jadi kapan Bapak bisanya? Tapi kata Teh Irma, nggak akan pernah bisa dia Pak Seno. Ya, betul ya. Nggak akan pernah Nggak bisa dia. kan? Atau mungkin dia jawabnya gini, ya udah deh, nanti kalau saya uang saya hubungin Irma. Nggak pernah terjadi. Akan ada klien yang hubungin kita. Betul. Betul. Jadi pakai teknik choice ya, Pak. Betul, Selasa jam 4 teknik sore choice, atau betul. Senin pagi gitu ya. Iya. Ketemunya nyaman di kantor Bapak atau di kantin betul. gitu ya. Ya, oke. Kita selalu kasih dia pilihan dua gitu. Betul. Nah, saya juga mau titip nih ke Sobat Seno. Ketika teman-teman Sobat Seno terima nama dari nominator, juga tadi Teh Irma ngingetin, kuasai dengan benar juga data dan background-nya. Background-nya dia. Ya, betul. karena gini, kalau kita tahu background-nya, timing untuk nelponnya juga pas. Betul ya, Mbak ya? Betul. Mari kita bayangkan referensi yang dikasih seorang dokter. Oke. Dokter pada umumnya dia lagi praktek kita hubungin, ya kan? waduh celaka itu. Ya, celaka dan ya juga dia terganggu dong kan, bisa dokter Iya. ngomongnya praktek jam 5 sampai jam 7. Ya hindarilah menelpon dokter di jam itu. Betul ya, Mbak ya? Kalau kita udah tahu prospek kita adalah akuntan, hindari nelpon dia di tutup tahun lagi sibuk tutup buku. Sibuk ya. banget, betul. Atau di benar. akhir Maret lagi ngitung pajak. Ya, Nah, gitu. ya betul. Nah, jadi timing juga pengaruh ya, Mbak ya? Iya. Ya. Sangat. Nah, ini ketemu nih tadi, udah ketemu Ya. face to face, ngobrol tentang apa yang ada di lingkungan kantornya, tentang lukisan. Itu untuk ice breaking juga ya, untuk mencairkan suasana. Mencairkan. Nah, terus biasanya gimana tuh kelanjutannya? Apa yang ingin Mas sampaikan? Cerita dong Bapak yang sebelumnya juga udah beli telepon, kirim salam. Setelah gitu, kita cerita gini-gini, iya Pak, ngobrol-ngobrol dulu. Saya gali dulu anak-anak berapa. Iya. Karena kalau mau bicara asuransi, kita harus tahu keluarga dia. Kita harus tahu anaknya berapa, istrinya kerja apa enggak, anaknya sekolah di mana aja, bapak tinggal di mana. Semuanya itu kita bisa ukur kebutuhan dia. Setelah saya dapat semua, baru saya tanya, oke Pak, terus Bapak udah punya polis asuransi? Rata-rata orang yang udah settle, dia udah punya jabatan, dia sudah punya polis. Rata-rata. Artinya jadi gini, kalau dia udah punya polis, tinggal 2 nih kemungkinan. Kita pintar nggak menggali lagi kebutuhan dia. Setuju. Atau kita mundur. Wah, dia udah punya polis, benar nggak? Langsung beberapa agen pemula mungkin mundur. Terus dia bilang gini, dia udah punya polis, benar nggak? Ya. Sebenarnya ketika klien itu udah punya polis, itu tuh ngebantu ngeringanin tugas kita loh, lagi kerja gitu. Artinya orang tuh sebetulnya sudah sudah paham asuransi. Artinya orang itu sudah paham asuransi ya Pak Seno. Sehingga untuk menjelaskan lebih detail kita nggak perlu lagi, kita cuma menggali kebutuhan dia aja. Iya. Gitu. Dia bilang, oh udah, sudah Ir gini. Oh oke Pak. Boleh tahu Pak produk apa yang Bapak ambil? Kita gali terus. Iya. Stop dulu, biar penasaran. Nanti kalau dibuka semua nggak seru sebenarnya. Itu bisa kita bahas di segmen berikut ya. Oke. Sobat Seno, kita beri kesempatan juga. Mungkin kalau Teh Irma mau ambil minum dulu karena kesedak ya. Nggak apa-apa. Ya, jadi terlalu semangat tadi itu Pak Seno, terlalu semangat. Terlalu semangat banget. Jadi ada hal yang menarik tadi dari Teh Irma, ketemu prospeknya. Ya. Nah, ini pelajaran nih buat Sobat Seno. Ketika prospeknya atau calon pembelinya bilang udah punya polis, justru harusnya dijadikan hal positif. Betul ya? Karena dia berarti udah punya kesadaran. Iya. Jangan langsung frustasi. Betul. Yang kedua, kalau pakai analogi, rata-rata tiap orang kan sepatunya bukan cuma satu ya. Betul. Betul ya? Ada sepatu olahraga, sepatu apa lagi, Mbak?
sepatu untuk ke kantor ya. Apalagi Iya, kalau sepatu perempuan, main, sepatu olahraga, sepatu sepatu ke olahraga, kantor. belum yang khusus kalau dia bersepeda, sepatu sepeda kan beda Sepatu lagi. iya, benar. Sepatu untuk sepak bola lain lagi kan gitu. Lain lagi. Artinya kebutuhan sepatu juga bukan cuma satu. Betul. Itulah Benar. tugas kita Setuju. kemudian menggali kebutuhannya. Iya. Yang di-cut dulu supaya jadi video berikut kan gitu ya. Oke. Nah, ini Sobat Seno takutnya keenakan dan terlena. Hmm. Kan namanya beraktivitas tidak selalu mulus ya, tidak selalu berhasil ya. Dari pengalaman Irma gimana? Udah dikasih referensi, kitanya begitu semangat ya, dapat referensi ini dari Pak Seno, ngubungin Bapak B atau Bapak A. Ya. Nggak mau ditemuin gitu, pernah nggak? Nah, atau terus apa yang Irma lakukan? Walaupun Gini. tadi Irma mengutarakan kan, kalau diberi referensi biasanya cenderungannya berhasil. Tapi pernah nggak gagal? Nah, Oh pernah. ini Pernah punya juga. gagal pasti. Iya, Jadi iya. nggak semua juga yang dikasih referensi itu dia closing sama kita. Yang pertama. Yang kedua, kita pengennya dia closingnya sekarang, tapi dia nggak bisa. Bisa closingnya 4 bulan kemudian, Pak Seno, 6 bulan kemudian. Bukan, maksud saya bukan gagal closingnya. Gagal nggak mau ditemuin, itu aja dulu deh, Mak. Gagal nggak mau ditemuin itu alasannya karena dia sibuk. Nah itu gitu dia. Biasanya apa yang Irma lakukan? Kalau dia udah sibuk, dipaksain kah atau? Enggak. Nah, aku nggak paksa. Aku nggak paksa, Pak Seno. Karena gini ya, orang kalau udah ngerasa nggak, kalau kita paksa, dia nggak nyaman. Gini deh, misalnya, simple aja. Misalnya Pak Seno nih. Pak Seno dihubungin agen asuransi A misalnya. Terus Pak Seno memang belum lagi mau mikirin itu karena ada pekerjaan yang memang harus Pak Seno selesaikan misalnya ya. Sehingga belum mau dulu diganggu. Terus sama si agennya diganggu terus Pak Seno kesel kan? Kesel, malah nanti akhirnya benar-benar saya tolak, saya blok. Betul, nah aku tuh nggak mau, aku nggak paksa. Oke Pak, aku bahasanya gimana, gini, aku bilangnya gini. Oh gitu, misalnya dia alasannya saya gini. ngomong nih, saya ngomongnya. Aduh Mas, sorry deh, dalam sebulan ini saya tuh masih sibuk misalkan laporan. Saya nggak bisa diganggu dulu. Terus gimana tuh? Ya, saya bilang sama dia, oh gitu ya Pak. Ya udah Pak, nggak apa-apa. Mudah-mudahan kita positif semua kalimatnya. Mudah-mudahan semua urusan Bapak lancar. Ya, saya bilangnya gitu. Ya udah Pak, nggak apa-apa. Nanti kita atur lagi ketemuannya. Mudah-mudahan semua urusan Bapak lancar, kerjaan Bapak lancar. Nanti kita ini aja, keep kontak aja. Iya Ir, nggak apa-apa Mak. Malah dia dibilang gini, ya sorry ya Ir, nggak apa-apa ya Ir ya. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Nanti dihubungin lagi ya Pak sama Irma. Akhirnya harus begitu. Nanti nggak apa-apa ya Pak, dihubungin lagi sama Irma. Oke Ir, udah. Nah tapi aku tuh nggak yang kan, misalnya tadi Pak Seno bilangnya sebulan ini aku full. Aku nggak putusin komunikasi Pak Seno. Nah ini yang mau saya angkat, betul. Tetap ada keep in touch, tapi caranya, ini yang mau dibocorin. Iya, aku say hey sesekali. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Seno. Apa kabar? Mudah-mudahan segala urusannya baik ya. Udah, cuma itu doang. Iya benar. Selesai. Benar banget ya. Itu tuh yang pertama, jalin hubungan baik. Yang kedua, sebetulnya itu kan secara tidak langsung merimain dia bahwa lu punya janji nih sama gue mau ketemu dan gue tunggu gitu loh. Betul. Ingat Irma, ingat dia punya janji kan gitu. Iya gitu. Nah, hal-hal yang gitu kadang kan orang kan simple ya. Kadang orang disapa aja, selamat pagi Irma, apa kabar? Gimana kamu selesai? Kita tuh udah seneng. Benar nggak sih? Senang karena pada dasarnya setiap manusia senang dapat perhatian kan. Perhatian. Iya, yang wajar, yang proporsional, yang nggak berlebihan. Nggak berlebihan, jangan sampai gimana hari ini Bapak udah makan siang, makan siang Bapak apa? Enggak gitu. Iya, itu lebay, nggak boleh. Penjual nggak boleh begitu kan? Iya, benar. Atau memelas. Kapan dong Pak jadi waktunya Bapak bisa ketemu saya? Itu juga salah ya? Iya, betul. Nggak mau. Nggak, tetap profesional ya Pak Seno ya? Ya. Profesional. Business is business. Nah, saya tambahin juga. Ini jadi Sobat Seno, apa yang dilakukan Mbak Irma itu betul, Teh Irma. Jadi tetap ada keep in touch, ada relationship yang dijaga, tapi tidak ngomong penjualan, gitu kan ya? Iya. Nah, kita jaga itu. Kalau tips dari saya gini, selain say hello, yang bisa kita lakukan juga kasih perhatian yang sehubungan dengan hobi dan karir atau bisnis dia. Itu juga oke, itu Mbak ya. Contohnya ada prospek bisnisnya pertambangan nih.
Tiba-tiba kita dapat suatu berita di Google aja gitu ya. Ya, Berita mengenai adanya potensi tambang baru di daerah tambang. mana. Beritanya Kita tuh info. dikirim. Iya, Kita itu info. juga keren Iya, ya. betul. Dia hobi golf, tiba-tiba ada turnamen golf. Iya. Kasih beritanya. Itu juga udah Mas touchful ya, Seno, menyentuh, betul ya? Setuju ya? bener. Pak Seno percaya nggak? Ini Hmm. saya cerita golf nih ya. Nah Saya ini jadi, coba. ini saya cerita, ini kejadian saya nih, benar-benar saya alamin gitu. Oke. Klien saya belum bisa closing Ya. dengan alasan tertentu, dia masih punya urusan yang harus dia selesaikan. Tapi Ya. saya tahu ini orang potensial banget nih gitu. Dia hobinya golf, Pak Seno. Oke. Hobinya golf. Udah gitu, dia bilang saya tetap relationship tadi ya, saya tetap in touch sama si orang ini. Setelah itu dia hubungin saya, dia bilang gini, Ir, tolong dong cariin asuransi buat golf. Asuransi buat golf, oke. Iya. Dia udah pernah ketemu Irma dulu, belum? Oh udah. Oh udah. Udah pernah ketemu, belum closing. Dia postpone nanti dulu deh Ir. Nanti kalau udah dananya udah alokasi dana udah ada, saya hubungin Irma, dia bilang. Tapi aku nggak mau dia lepas gitu kan. Dia tolong Irma kan asuransi, tolong urusin dong ini mau ada turnamen golf. Asuransinya tolong dong gitu. Aku bingung karena aku belum tahu kalau ada asuransi untuk golf ini, Pak Seno. Apa yang dicari waktu itu? Hole in one mungkin biasanya. Hole in one. Ya. Hole in one. Saya ceritain ke Sobat Seno. Ya, aku nggak tahu kan waktu itu aku nggak tahu Pak Seno. Karena Irma kan pengalamannya banyak di asuransi jiwa, betul. Iya betul. Asuransi kerugian ya. Mau nggak mau, aku cari tahu. Oke, aku dapat. Akhirnya aku dapat semua. Aku telepon dia. Pak, aku yang ngurusin semua, aku bantu. Ini tuh benar-benar membantu ya, membantu dia. Iya. Ini benar-benar membantu dia tanpa aku mikir yang aneh-aneh. Aku benar-benar aku bantu dia nih. Ya. Aku bantu, aku urusin semua, aku udah dapat semua, aku bantu semua sampai acaranya langsung. Hari-hari itu aku datang Pak Seno. Ya. Aku sampai bilang ke orang yang ngurusin asuransi ini, yang benar ya, jangan sampai ngelumalin aku ini. Aku omongin semua. Oke. Udah selesai kan ceritanya nih? Sudah bayar, transaksi udah selesai semuanya. Selesailah turnamen itu. 2 hari kemudian dia telepon aku, si klien ini. Irma lagi di mana? Di kantor Pak. Kenapa Pak? Gimana Pak? Ada masalah kemarin turnamen? Aku tanyanya itu dulu. Karena aku takut. Karena yang ngerjain kan bukan aku ya. Aku alihin lagi ke orang ketiga kan. Karena bidang aku kan bukan asuransi untuk itu kan. Ya. Terus, Pak ada masalah Pak? Enggak, aman. Ini udah beres semuanya. Dia bilang gitu. Dia ngajak aku lunch. Iya, kalau luang kita lunch aja. Nah, kembali bahwa kita pikirannya jangan negatif dulu. Ya. Dan jangan kegeeran juga, orang aja kita lunch. Ya. Jadi nggak boleh negatif, boleh kegeeran. Biasanya karena itu bagian dari pekerjaan kita. Ya. Oke, aku lunch. Pak Seno tahu nggak? Kita lunch, dia bawa temennya 1, kita bertiga. Yang terjadi pada akhir omongan apa? Mana ilustrasi yang kemarin dikasih ke saya? Ya, closing ya. Oke. Jadi itu ya oke. Itu stop dulu tuh. Nanti kan apa yang diobrolin sambilan itu rahasia dulu kan ya. Baik, coba saya rangkum dulu buat Sobat Seno. Jadi inilah Sobat Seno cerita bagaimana seorang agen asuransi seperti Irma ketika belum berhasil untuk memproses lebih lanjut, tetap ada keep in touch, tetap membangun relationship, bahkan yang di luar bisnisnya. Ya, asuransi kerugian. Betul. Selingan dulu nih, Sobat Seno nggak bingung. Jadi dalam asuransi kerugian, Sobat Seno ada namanya asuransi untuk penggantian bagi pemain-pemain golf, kan itu ada namanya hole in one kan. Hole in one. Ketika seorang pemain dalam 1 kali pukulan masuk ke lubang golf di putting green itu, lalu dapat hadiah kan ya. Umumnya mobil tuh biasanya, bisa sampai mobil. Betul. Itu ada asuransinya. Penyelenggara kan rugi dong kalau dia memberikan mobil kepada si peraih hole in one-nya itu. Mobilnya itu yang bisa diasuransikan. Itu kira-kira. Dan itu
walaupun statistiknya kecil ya, kemungkinan hole in one itu tipis peluangnya, tapi Ya, itulah gunanya asuransi. ya, betul. Dan Irma sudah menunjukkan tetap keep in touch, memberikan pelayanan yang profesional dengan cara Betul. mendatangkan asuransi kerugian. Betul. Mak, balik lagi ke topik approaching dulu ya. Nanti ini udah menuju akhir-akhir sesi. Pokoknya Sobat Seno jangan khawatir. Nanti hal-hal yang lebih sifatnya misterius dan rahasianya akan dikupas tuntas pada sesi-sesi berikut kan ya. Insya Selama Allah. Irmanya nggak sibuk, pokoknya kita kejar terus lah, belajar kan bagus. Tapi ini kan ada masalah sekarang nih, ada tantangan nih. Nanti punya saran nggak? Yang diceritakan dari tadi itu kan kondisi di mana nggak pandemi ya. Iya. Orang ditelepon dan akhirnya mau ditemui. Iya. Betul banget, ternyata pengalaman di masa lalu belum pandemi kan. Ya. Kira-kira apa nih saran buat Sobat Seno? Tips atau triknya nih gimana nih kalau lagi pandemi gini? Tetap Kayak itu. direm dulu apa bisa apa tetap lewat pakai Zoom misalnya atau lewat video call? Nah, gimana? Pak Seno, saya sering buka kanal rumah kita ya. Aduh, terima kasih. Terus saya pernah mendengar percakapan Pak Seno dengan Bapak Heri. Heri yang dia baru jadi agent 10 hari, benar nggak sih? Betul, ada program Pak itu. Seno tahu nggak yang aku gimana? pikirin pada saat aku mau dengerin itu? Apa? Aku salut sama Pak Heri itu. Oh, gimana? Karena ini nggak ada rekayasa loh ini ya. Gimana? Iya, ini nggak ada rekayasa nih. Yang nggak ada skrip yang diminta ya. Oke. Enggak, aku salut sama dia. Oh, gimana? Salut sama dia karena dia berani memutuskan menjadi agen asuransi di masa pandemi. Di mana bisnis asuransi itu bisnis face to face, ketemu langsung. Yang disalurkan melalui agen asuransi ya. Yang disalurkan oleh agen asuransi. Ya, Kita harus ketemu bukan langsung. telemarketing soalnya. Ya. Betul. Dan itu nggak bisa. Dan itu saat ini nggak bisa. Artinya kita semuanya sudah online ya. Ya. Benar nggak? Betul. Itu semangat Pak Heri itu luar biasa. Terus saya betul berpikir gini, tapi peluang positifnya yang saya lihat kalau kita menjalani bisnis asuransi di masa pandemi, kalau nggak salah asuransi sekarang tuh juga dia mengcover untuk COVID ya. Ada ya? Rata-rata sekarang iya. Iya. Dengan masa tunggu biasanya, ada waiting Karena period. saya masih ngikutin perkembangannya. Ya. Tapi tetap ada masa tunggu. Masa tunggu ya. Jual itu deh. Jual itu. Proteksi bahwa ya buktinya apapun bisa terjadi. Siapa yang berpikir bahwa akan terjadi pandemi seperti ini? Ya, betul. Gitu loh. Jadi memang proteksi harus. Ya. Jadi yang kita fokuskan itu jangan jadiin halangan bahwa pandemi kita nggak bisa ketemu sama klien, kita bisa telepon. Benar nggak? Kita bisa telepon. Semuanya juga sekarang sudah canggih ya. Sekarang asuransi tanda tangan juga udah bisa digital. Digital semuanya. Kalau formulirnya zaman saya iya benar. Jadi sebenarnya nggak ada halangan gitu. Justru karena pas saat pandemi ini Pak, apapun bisa terjadi. Ya. Kalau Bapak terserang, udah mikirin belum keluarga Bapak? Ya. Benar nggak? Ya. Iya. Oke. Jadi maju terus. Hebat itu Pak Heri. Ya, nanti salamnya saya sampaikan. Jadi Sobat Seno, apa yang diutarakan Teh Irma tadi, pandemi tidak harus mematahkan semangat kita gitu ya. Betul. Selalu ada peluang sekecil atau sebesar apapun. Contohnya orang justru makin sadar terhadap kesehatannya saat ini. Dan makin sadar bahwa biaya kesehatan itu mahal. Karena mahal biaya kesehatan, kita perlu jaga-jaga. Iya. Salah satunya dengan polis asuransi kesehatan, gitu kan ya? Iya. Sementara pertemuannya juga tidak harus dengan offline, tidak harus face to face. Iya. Bisa pakai WA video call, bisa pakai Zoom. Betul. Ya? Sekarang kan teknologi juga udah mendukung ya. Mendukung gitu. Data peserta asuransi bisa diisi langsung lewat website, lewat web. Oke. Wow, menarik. Oke, ini menyemangati juga sama ide-ide yang barusan.
Oke, pokoknya gini deh kalau ngobrol sama Teh Irma mah bisa panjang, jadi harus direm dulu supaya Sobat Senonya juga ada rasa penasaran untuk menanti tayangan dan video berikutnya ya. Insya Allah. Saya rangkum sedikit deh, intinya tadi bagaimana Teh Irma sudah menceritakan kepada kita ketika kita sedang melakukan pendekatan kepada klien dan waktunya belum ketemu lantaran klien sibuk, ya gitu kan? Jangan dipaksa, jangan frustasi juga. Ya. Coba tetap keep in touch, coba jaga hubungan dengan cara tadi apa? Memberikan perhatian-perhatian yang profesional ya. Ya, betul. Kirim informasi dan tadi ada cerita di mana Irma mencoba memenuhi kebutuhan yang justru dia nggak bisa penuhi tapi lewat pihak ketiga, asuransi all in one tadi ya. Oke. Saya kira banyak sekali ide. Silakan Sobat Seno ambil yang mana untuk diterapkan. Dan ini pesan penting berarti buat agen asuransi. Ya memang nggak mudah kan. Tapi selalu ada jalan. Ya, buktinya Teh Irma tadi. Oh iya, nggak mudah. Iya, memang nggak mudah, tapi selalu ada jalan. Selalu ada jalan ya gitu. Kadang-kadang jalannya nggak lurus kan. Belok dulu kan tadi. Betul, benar. Betul kan? Tadinya mau closing yang ini belok dulu. Melayani dia untuk asuransi kerugian. Iya, betul. Makan siang dan akhirnya closing. Yang penting harus ulet. Harus ulet. Betul. Ulet aja udah. Oke. Baik. Saya mau nutup sesi ini. Teh Irma seperti biasa ada yang mau disampaikan lagi nggak? Apa ya? Apa? Untuk agen pemula barangkali? Kayak seperti Heri, supaya tetap semangat di pandemi? Iya, atau untuk agen pemula ya seperti Pak Heri dan banyak mungkin orang-orang yang baru bergabung di asuransi di masa pandemi. Ya. Satu hal, sebetulnya kalian tuh udah menang. Oh, berani mengambil tantangan menjadi agen di masa pandemi itu luar biasa, betul. Sebetulnya kalian udah jadi pemenang. Jadi jangan tanggung, maju terus. Gitu. Iya, udah nyebur sekalian. Iya, betul. Betul ya, oke. Nyeburnya enak kok. Iya, tadi buktinya Irma dari berbagai fotonya nyeburnya udah kan bisa. ke pantai yang airnya biru. Jernih, iya, bukan nyebur ke lumpur kan ya. Bener. Dan hasilnya bisa lihat di foto-foto tadi kan udah ke Rusia, udah ke mana tadi? Ke Jordania ya, udah. Alhamdulillah Pak Seno dari asuransi itu 5 benua sudah didatangi. Tuh kan, coba. Nah itu cerita lain lagi tuh nanti saya tunda dulu. Iya, panjang benar cerita satu benua. Oke lah Teh Irma, sekali lagi terima kasih ya untuk terus mau berbagi, mau berkunjung sebagai tamu di kanal rumah kita. Ya. Mudah-mudahan menginspirasi Sobat Seno ya. Semoga. Kalau dari saya pesannya gini aja Sobat Seno. Zaman sudah pasti berubah kok. Jadi ada digitalisasi, ada 4G, mau 5G. Artinya memang kita sendiri harus merubah cara dan perilaku untuk menyesuaikannya. Adaptif ya, harus adaptif. Betul. Nah, pandemi hanya mempercepat perubahan. Sebetulnya itu. Ya, tanpa pandemi memang udah berubah. Karena digital ya kan? Iya. Yang bisa beradaptasi dengan perubahan itu, ya. Yang bisa bertahan itu adalah orang-orang yang bisa beradaptasi dengan perubahan. Iya. Serius. Kalau nggak bisa, ya udah segala macam. Kan COVID, kan pandemi, nggak bisa. Iya, udah ke laut aja. Kalau yang punya pikiran gitu ke laut aja, bener. Untuk semua bidang ya, bukan hanya agen asuransi ya. Yang frustasi, yang terus bete, udah ke laut aja. Ini satu contohnya nih, kanal rumah kita. Oh, gimana? Kenapa? Sebetulnya gini ya, kalau aku melihatnya gini, kenapa sih Irma nggak pernah nolak ditawarin sama Pak Seno gini. Buat aku itu tuh sebetulnya, alhamdulillah ya gitu. Di pandemi gini Pak Seno dan tim di kanal rumah kita bikin satu program, acara program seperti ini ya. Mungkin untuk sebagian orang ini hanya program yang begitu ya mungkin. Tapi untuk aku pribadi, aku percaya banget bahwa pasti ada di orang-orang tertentu yang bisa mereka ambil ilmu yang kita omongin. Itu harapannya memang. Yang menjadi inspirasi buat mereka. Ya. Menyemangati. Benar nggak? Betul. Jadi untuk aku ya hebat gitu. Ini kan satu kegiatan yang positif ya.
sharing, caring juga iya kan? Ya, Kita sharing and peduli kan? caring, ya, berbagi dan Sharing and peduli. caring Ya. gitu. Jadi ya untuk aku hebat untuk orang-orang yang punya kreativitas di masa pandemi luar biasa mak. Aduh, terima kasih ya. Sobat Sono, sekali lagi ini bukan rekayasa, itu statement spontan dari Ya. narasumber kita, tamu kita. Pandangan positif Irma nanti saya teruskan juga ke tim manajemen Kana Rumah kita ya, ke produser dan seterusnya. Teh, atur nuhun ya, sekali lagi. Janji nih kita akan ada tayang lagi pada proses penjualan yang berbeda ya. Udah ngomong prospecting, udah ngomong approaching. Nanti gimana dong cara gali kebutuhan Pak itu Seno kan? mengingatkan aku kepada selling cycle. Iya, selling cycle ya, dari prospecting, approaching terus sampai after sales service. Iya. Terima kasih. Gitu aja Teh ya, salam buat keluarga di Sami-sami rumah. Pak Seno, sehat-sehat semua tim Kana Rumah kita, Ya, yang di depan layar maupun yang di belakang layar. terima Kita sehat-sehat kasih. semua, jaga kesehatan. Ya, COVID semakin menggila. betul sekali. Jangan keluar rumah kalau nggak penting-penting amat. Baik, itu ada. Pesannya Teteh kita terus ingat dan lakukan. Oke. Gitu aja Sobat Seno. Sekali lagi terima kasih kepada Teh Irma. Assalamualaikum Teh Irma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.